Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan tol lagi ya. Yap, ini sore hari jam 16.42 mau jam 5 sore ya. Di Malang ya, ini tol Singosari sebelah kanan itu. Kalau kiri itu ke Bentul arah ke Batu. Nah, ini kita mau ke kanan. Nanti kita belok ke kanan ya. Kalau sebelah sana itu adalah underpass Singosari. Nah, ini kalau rute tol saya pakai ini ya, apa namanya, speedometer ya, supaya kelihatan ininya kecepatan berapa. Kalau pakai kamera kaki kayaknya nggak perlu kalau di tol ya, karena kan jarang injak kopling. Yang lebih penting adalah ini apa namanya, kecepatan. Ini kita akan pasang handbrake ya, jadi siap-siap dilepas. Ini posisi tanjakan juga. Kalau kita lepas sekarang, mobilnya turun hijau, oper 1, lepas handbrake, gas. Blayer. Nah, awas Pajero. Fortuner ternyata. Oke, kita masuk. Biarkan dia masuk dulu. Nah, setelah masuk baru kita masuk. Nice. Kita pakai lajur 1 aja ya, lajur kiri. Karena belakang lebih kencang, yaitu splash. Cek GoPro aman. Oke guys, ini kita mau masuk gerbang Singosari. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapkan ini apa, tolnya ya. Pastikan saldonya cukup. Ini jaraknya cukup jauh ya, dari gate ke apa namanya, dari perempatan ke gate-nya. Cukup jauh. Oke, oper kelima ya. Ini kecepatan 60. Nah, RPM-nya 2000 sekian. Oke guys, ini sudah masuk gate-nya ya, cukup jauh. Ini kita tinggal pilih aja yang hijau ya. Nah, awas, ini ada Chevrolet Orlando. Ya, pilih yang mana? Kita antri di belakangnya HRV aja. Nah, ngapain HRV ini ngerating terus? Pepetkan kanan, ini ban kanan kita pepetkan, buka kaca, oper ke 1. Belakang itu ada Mitsubishi Kuda, ini Pajero. Kita tempel, ini cuman ngetep aja. Oke, saldo 105. 500. Oper kedua. Nice. Perhatikan spion kanan kiri kosong. Tampaknya semua sudah mulai menyalakan lampu kota ya. Tapi dari sini kan masih kelihatan jelas sebenarnya. Jadi belum waktunya kalau menurut saya. Kapan harus menyalakan lampu kota? Tunggu teman-teman ini banyak. Nah, gitu aja. Kalau sudah mulai banyak baru kita nyalakan lampu kota. Itu ke arah Pakis, Sawo Jajar, ke arah Blitar. Nah, ini kita ke arah Surabaya, Pandaan. Nah, ini banyak yang kemarin yang komen ya terkait itu apa, lane hogger ya, yaitu penghambat. Ya, kalau lajur kanan hanya untuk mendahului ya, teorinya sih seperti itu ya. Tapi dalam prakteknya itu enggak seperti itu. Lajur kanan kalau sudah 100 ya sudah di kanan. Daripada kita zigzag loh ya, ini putus-putus kita masuk. Daripada kita zigzag habis ke kanan balik ke kiri, nanti di depan ada truk, balik ke kanan lagi, balik kiri lagi. Nah, itu malah lebih bahaya. Apalagi kalau tolnya padat ya. Kecuali kalau tolnya tol Trans Jawa ya, yang sepi lebar, nah itu oke lah. Ini tolnya cuman kayak gini, 2 lajur, padat juga. Jadi ya lebih baik kalau sudah 100 pakai kanan terus saja. Jangan pindah-pindah, habis nyalip balik lagi, nyalip balik lagi. Memang teorinya lajur kanan untuk mendahului terus balik lagi, tapi kan teori ya, namanya teori ya, nggak bisa disamakan dengan praktek. Nah, kayak gini kuda ini 100 tetap di kanan terus, daripada dia balik kiri lagi, nanti nyalip sedan depan itu pindah lagi ke kanan, balik lagi, nanti belum geser hitungannya nggak pas, nabrak trotoar itu, pembatas jalan, malah munting gak karuan. Jadi ya wis, mending kalau sudah kanan ya kanan aja. Kalau kecepatan kalian sudah 100 loh ya. Nah, kayak expander gini bener wis nganan terus saya. Daripada dia balik nanti balik lagi kiri lagi, itu malah
membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi ya wis, jangan berpacu sama teori-teorian ya. Teori boleh, teman, harus fleksibel aja. Sama dengan lampu hazard. Kalau hujan, lampu hazard digunakan untuk ini keadaan darurat. Selain itu nggak boleh. Kalau saya sih nggak masalah. Kalau hujan deras ya, sudah gelap, itu nggak kelihatan apa-apa kalian kalau di tol. Wajib nyalakan lampu hazard sebagai tanda. Nah itu kalau kalian kekeh dengan teori-teorian kalian, wah ya ruwet. Kayak gini saya kecepatan cuma 80, saya salib, tengok spion kosong, kita geser perlahan. Kecepatan 80 apakah boleh di kanan? Boleh, asal belakang kosong. Dan kita mau nyalip ini Evalia atau Grand Max gitu ya, Evalia kayak ini. Nah karena Evalia kecepatan cuma 70, kita 80 ini. Setelah Evalia kita pinggir ke kiri karena belakang ada mobil itu kayak Innova. Nyalakan sen kiri dari sini. Nah karena kecepatan kita cuma 80, sadar diri ya, kalau kecepatan cuma 80 nggak boleh pakai kanan, harus balik lagi ke kiri. Tapi kalau kecepatan cuma 100 nggak masalah, kayak Innova gini ya, ini 100 dia tetap di kanan, oke. Karena kecepatannya 100. Ini juga, ini agak kenceng, ini 110-an. Dia akan otomatis nyalip kiri nanti dari situ. Nyalip kiri, pecok kanan lagi. Nah, jadi yang melanggar peraturan itu sebenarnya yang kecepatannya lebih dari 100. Nah, kita memberi jalan pada orang-orang yang melanggar ya, bagi saya sih eman-eman ya. Biarkan mereka yang ambil resiko gitu loh, karena mereka melanggar. Daripada kita nuruti mereka, kita sudah bener lari 100, diusir ya, didem-dem dari sama mereka, kita belok, akhirnya melintir, bablas, gak karu-karuan. Hanya demi mereka kayak gini-gini nih yang melanggar peraturan. Kalau saya melanggar peraturan, jarno aja, golek jalani dewe, cari jalan sendiri aja mereka, biar mereka yang tanggung resikonya. Kalau kita kecepatan 100, wes anteng aja di kanan, gak masalah. Karena memang resikonya terlalu tinggi kalau zigzag seperti itu. Tapi itu versi saya. Kalau versi kalian ya terserah. Karena zigzag di tol yang ramai kayak gini tuh resikonya cukup tinggi. Tapi kalau di Trans Jawa, Surabaya Mojokerto, Surabaya Jakarta ya tetap di lajur kiri aja. Karena lebar kan, nggak mungkin kita umpel-umpelan ya. Kita serobot-serobotan nggak mungkin, karena jalannya sepi, tolnya itu terus lebar pula, jadi ya nggak usah rebutan. Tapi kalau yang tol Surabaya Malang gini, penggunanya padat, tolnya sempit, kalau kalian zigzag malah beresiko. Nah itu resiko kecelakaan kalian yang nanggung soalnya. Jadi ya wis, kalau 100 anteng aja kayak R3 itu anteng. Devina nih anteng di kanan, sama-sama 100 soalnya. Kita 80 nggak boleh di kanan karena kita cuma 80. Ini masih terhitung lancar lah. Nanti kalau kalian masuk tol Surabaya, Sidoarjo, Porowa, itu kalian nggak bisa menerapkan teori seperti itu, zigzag nyalip kanan balik kiri, nyalip kanan balik kiri, nggak bisa. Kalau kalian sudah di kiri, kalian nggak bisa ke kanan lagi karena ditutup, pasti ditutup sama orang-orang. Nah jadi daripada kalian zigzag beresiko kecelakaan, lebih baik wis anteng aja. Nah kayak gini, ini 100 Avanza, ini 110 lebih, dia pasti nyalip sebelah kiri. Nah wis gitu aja, biarkan dia yang cari jalan sendiri, kita nggak usah ngalang, malah repot untuk. Nah kan nanti Innovanya nyalip sendiri ya. Iya, yang melanggar yang melanggar kecepatan biar cari jalan sendiri. Gitu aja guys. Ini kita lari 80, RPM-nya 3000 ya. Karena ini kondisi jalan agak menaik ya, jadi RPM-nya agak tinggi. Sekalian sama ini ya, kalian yang punya Kijang, cek ya, kecepatan 100 itu RPM-nya berapa. Ya, kondisi mobil bisa dikatakan normal itu kalau patokan RPM ya. Contohnya 100, RPM-nya 3000. Nanti kalau di atas 3000 berarti mobilnya nggak normal, antara kampas koplingnya habis atau gimana. Tapi
Tapi kalau sama-sama 3000 lari 100 RPM nya 3000, berarti itu dianggap normal. Kampas koplingnya masih bagus. Jadi kalian yang punya Kijang tolong tulis di kolom komentar ya, apa namanya, kalau lari 80 RPM nya berapa, lari 100 RPM nya berapa, supaya itu sebagai patokan tolak ukur mobil itu sehat atau enggak kampas koplingnya. Nah kayak gini R3 100, ini 100 lebih, dia nyalip sendiri. Nah dia akan cari jalan sendiri. Harusnya seperti itu. Yang melanggar itu yang ambil resiko, bukannya kita. Tapi jangan saklek. Kembali lagi harus fleksibel. Kalau belakang itu ada patwal ya, lampu kelap-kelip, nah kita minggir, mereka dahulukan, biarkan aja. Tapi kalau mobil-mobil pribadi gini ya wis nggak usah. Gitu aja guys, simple lah. Tapi kalau kalian patokan sama teori ya nggak masalah sih. Kalian mau zigzag ya oke, sama dengan itu kan Hazard ya. Oh iya Abi. Ini di Lawang arah Pandaan. Turunan ini ya, menurun. Nah itu RPM nya juga turun 2900. Nah itu Innova itu 100, dia tetap di kanan. Memang sebaiknya kayak gitu. Api iya. Ini mobilio. Iya. Oh, nah itu ya, itu 120, 140-an. Nah, dia sudah minggir-minggir nggak pakai sen ya udah biarkan aja, dia yang ambil resiko. Kalau tabrakan kecelakaan ya wis tiba dhewe ngono lho. Kita nggak perlu ikut-ikut. Tapi kalau kita keder, apa keder itu? Keder ya. Kita itu takut, didem-dem kita takut. Ya akhirnya resiko juga. Ini kita mau nyalip, perhatikan spion kanan kosong. Nah ini kan kita kecepatan 80. Kecepatan 80 nggak boleh pakai kanan, kita harus balik ke kiri. Caranya gimana? Dari sini nyalakan sen kiri, beri tanda ke Innova belakang kalau kita mau balik. Lepas bodi belakang, geser ke kiri pelan. Pada expander juga. Nah fungsinya sen kiri gini, kasih tanda biar expandernya nyalip masuk. Nice. Dia 100. Oh ini gak expander. Oh ada konvoy expander. Ini ada Xenia. Enggak. Kayak Innova belakang itu harusnya nggak boleh, dia 80. Kita 80 aja masih kenceng kita daripada dia. Berarti dia di bawah 80, tapi kok pakai kanan. Nah ini yang dinamakan lane hogger, yang penghambat. Dia menghambat orang-orang ini nggak boleh. Harusnya dia balik ke kiri. Nah ini ya akhirnya dia, kita lihat ini naik kecepatan 100, dirasani dia sadar. Nah ini yang di atas 100 expander, dia nyari jalan sendiri tuh akhirnya. Memang seperti itu. Biarkan yang melanggar kecepatan itu cari jalan sendiri, karena resikonya nanti biar dia yang nanggung, bukan kita. Bayangkan kita di kanan diusir, kita belok ke kiri, tiba-tiba melintir nabrak gara-gara orang-orang kayak gini. Nah eman aku yo mau nih ngeyeli lah aku. Belani orang-orang kayak gini, kita yang kecelakaan itu nggak menarik lah. Wis biarkan mereka aja yang kecelakaan. Wis salah dewe ngelanggar peraturan kayak gini galau. Mau masuk mau enggak. Kalau mau kenceng sekalian, kalau mau taat peraturan taat sekalian. Nah kayak gini dia kan nyari jalan sendiri toh akhirnya. Nah ya segitu, bener Innova itu. Lari 100 di kanan itu bener. Biarkan aja orang-orang kayak gini-gini yang cari masalah sendiri memang. Oh Santa Fe. Lihat Ayla itu dia nggak kasih sen, tapi dia galau. Xenia nggak kasih sen, langsung becok Avanza. Nah
saya ke 80, ini 100, 100, 100. Nah ini ngebut ini pickupnya, dia akan mecok kiri lah. Kayak gini, biarkan dia yang cari jalan. Golek jalan ini dewe kayak gini ki. Nek ke susu mumbulo, nek ke susu yang golek jalan dewe. Itu aja guys, karena ini tolnya padat, nggak baik. Kita zigzag itu nggak baik. Sebenarnya nggak bagus, kecuali kalau tol Trans Jawa loh ya, yang sepi ya, aku boleh lah. Kalau padat gini zigzag kalian kecelakaan, resikonya tinggi. Oh ini buan 140 ini Pajero sama Fortuner. Oke, nanti kita sambung di tol ini ya, yang padat ya. Saya contohkan nanti ya, bagaimana contohnya kalau kita di tol yang padat itu zigzag itu gimana resikonya, sangat-sangat berbahaya. Nanti waktu di mungkin Japanan aja ya. Oke guys, nah ini ya saya contohkan saat mau nyalip. Ini kita kecepatan cuma 80 konstan ya. Nah depan itu ada ekstril kayak dari lampunya. Ini terus kita kayaknya terus mendekat terus ya, terus dekat. Berarti ekstril di depan itu kecepatannya di bawah 80. Berarti kita harus nyalip. Caranya nyalakan sen kanan, perhatikan spion itu ada mobil ngebut, gelap-gelap, kita kasih jalan dulu. Kayak Fortuner, oh Alphard, oh 100 lebih itu. Kita tahan dulu, belakang ada ribbon soalnya ya, kayak dari mata headlampnya. Oh sebelah kiri ini ada ini guys, apa jenenge, rest area. Nah ini cukup rame rest area di sini ya. Ini yang rute Pandaan, pokoknya Surabaya Malang, Malang Surabaya. Depan gini ya, ada badapan. Oh rame ini. Saya juga belum pernah ke sana sih. Saya juga. Masjidnya tapi bagus-bagus. Nah ini kecepatan cuma 70, ekstrinya nyalip nggak pakai sen. Sini ada daya copot TAF kayak ya. Nah ini kalau kita mau nyalip, perhatikan spion dulu, itu ada kencang-kencang belakang itu. Dari sini kita nyalakan sen. Setelah mobil putih ini, kita masuk. Yaris kayak ini. Nah kita masuk, pepet, masuk, nice. Kita kecepatan cuma 80 ini. Nah ini nggak boleh di kanan kalau seperti ini, karena belakang ada mobil. Dari sini nyalakan sen kiri, perhatikan spion kiri kosong. Nah kita masuk, geser perlahan. Nyalakan sen kiri itu waktu kita pas jejeran ya, atau sejajar dengan mobil yang disalip, supaya memberi tanda mobil yang belakang. Takutnya kalau kita nggak sen kiri, diambil Avanza dari sisi kiri, malah nabrak kita, gas. Jadi kasih tanda dulu kita mau masuk. Jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelumnya itu kita kasih tanda dulu. Nah ini Bowanter, ini Rubon ini 120, Avanzanya 100. Dia ngasih ngedem suruh minggir Avanza. Kita lihat Avanza itu minggir nggak? Oh nggak kelihatan, dia tambah jauh ya. Ini mulai surup ya guys ya, mulai gelap-gelap gini. Sudah waktunya untuk menyalakan ini lampu kota. Kita nyalakan lampu kota. Depan ada truk, kita dari sini nyalakan sen kanan, perhatikan spion, geser perlahan. Kecepatan cuma 80. Kalau 80 dilarang ke kanan, lajur kanan. Dari sini kita nyalakan sen kiri. Nah kasih tanda yang belakang kalau kita mau masuk ke kiri. Lepas bodi belakang, masuk kiri, perlahan-perlahan. Nice, seperti itu. Ini juga ada kabut. Nah kayak gini loh, ini juga pelan ini, si gerak depan ini. Kita akhirnya geser lagi ke kanan. Habis kanan kiri, walah ini nyumpek guys. Jadi kalau sudah 100 guys, nggak usah kanan kiri guys, lurus saja. Soalnya resikonya terlalu tinggi. Kayak gini nih ya. Kita setting kiri, kasih tanda Avanza kalau kita mau masuk kiri lagi, biar Avanzanya masuk tuh ya. Nah dia akan masuk jalur lagi. Nice. Jadi seperti itu ya guys ya. Apalagi geser di tol yang kayak gini, ini resikonya cukup tinggi. Yaitu adalah bannya cepat aus ya. Karet bannya cepat aus.
karena kan kasar permukaannya, geser. Nah seperti itu ngapain ngerem ya? Oh, ini dia mendahului, dia pakai rumus lajur kanan hanya untuk mendahului, tapi nanti dia akan pindah lagi karena depan itu pelan, dia akan geser lagi ke kanan. Nah kayak gini yang berbahaya, geser. Nah, depannya R3 itu lajurnya lebih pelan ya, dibecok si Avanza, iya yang rem KB. Itulah resikonya zigzag, kalian pakai teori yang zigzag ya, itu resikonya masuk keluar terlalu resiko, kan dia akan masuk lagi akhirnya nyalip kanan R3 itu ya, nyalip Innova ternyata itu, terus balik lagi ke kiri nanti dia. Nah kayak gini dia ambil lajur sendiri akhirnya. Kita tetap 80 di kiri. Sudah mulai gelap, nyalakan fog lamp boleh. Nah kita nyalakan fog lamp karena ini cukup banyak kabut di sini. Nah oke guys, ini ya mulai padat. Ini tol Pandaan ya, Taman Dayu arah ke Porong. Sini kita cuman kecepatan 70 di lajur kanan, harusnya nggak boleh, tapi karena di lajur kiri itu pelan semua, jadi kita paksa untuk pakai lajur kanan. Nah kalau saya geser ke kiri, nanti saya geser ke kanan lagi. Contohnya expander depan itu ya, ada Innova, dia nyalip tanpa sen, belakang ada Brio merah, kita salip expander dulu. Setelah salip expander kita langsung belok ke kiri, kita jangan jadi penghalang. Ini kita kecepatan 80. Setelah salip expandernya dari sini sen kiri, biar kasih tanda si belakang itu ada ras kayak kalau nggak ras ya mobilio, bodi lepas kita masuk. Nice. Nah seperti itu kalau kecepatan 80 ya. Ini ras ini kecepatannya mungkin 100, dilihat dari cara nyalipnya ya sekitar 100-an. Tetap di kanan dia, karena kalau pindah ke kiri nanti dia pindah lagi kan. Nah kayak gini ya, kebiasaan masyarakat. Jadi kita itu jangan saklek dengan teori, kita itu harus adaptasi dengan masyarakat ya, norma-norma masyarakat itu kan namanya kearifan lokal. Kayak gini nyalip pindah nggak pakai sen. Nah tapi ini versi saya loh ya, kalian nggak harus ngikuti. Woi salip Fortuner guys, hati ya, perhatikan kanan kiri ini sudah mulai padat. Bayangkan tol padat kayak gini, kalian masih pakai teori zigzag, lajur kanan untuk mendahului, balik kiri, balik kanan lagi, balik kiri, balik kanan lagi, ya tabrakan guys adanya. Kalian malah mengganggu, hal seperti itu malah mengganggu. Kalau tolnya padat kayak gini wes satu jalur, kalau yang pilih kanan ya kanan tok, kiri ya kiri tok. Nah itu makanya teori saya itu nggak saklek tapi fleksibel, tergantung ruas tolnya. Kalau Surabaya Malang saya berani pakai teori yang itu kenceng ya, wis kanan ya kanan, wis gak usah geser-geser, nggak usah pindah-pindah lajur. Tapi kalau pakai tol Trans Jawa itu yang lebar sepi ya, itu baru teorinya dipraktekkan, lajur kanan untuk mendahului, habis mendahului balik lagi. Kayak gini depan ada truk LPG, saya nyalakan sen kanan, ada ras, kita tunggu rasnya lewat dulu. Setelah itu kita pepet ras, nah geser perlahan. Nah kayak sisi ini kan bingung, dia habis dari kanan terus pindah ke kiri, bingung dia mau balik lagi. Ya wes untuk iki kandang PT iki. Nah dari sini kita sen kiri, perhatikan sepian kiri masuk ya, kita geser karena kecepatan kita cuma 80. Kalau 100 saya wani ngeyel kayak ras itu, bener itu ras. Ini 100 juga Innova. Nah seperti itu guys, jadi kalian jangan saklek dengan teori ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tolnya padat terus gak usah zigzag, itu malah berbahaya. Tapi kalau tolnya lancar sepi ya, itu baru teori kalian dipraktekkan. Gitu guys caranya berkendara itu ya. Jadi jangan kaku-kaku.
ngeri kalau hidup terlalu kaku. Idealis kalian nanti jadi orang yang idealis, nggak realistis sakitnya. Sama dengan lampu hazard ya, nanti kalau hujan tak contohkan penggunaan lampu hazard saat hujan. Di atas sudah pernah kok, kalian ketik aja penggunaan lampu hazard di tol Mutosat, nanti keluar punya saya. Gelap guys, gelap, hujan deres ya, nggak kelihatan apa-apa. Ngandalno lampu toh nggak bisa guys. Kalian yang bicaranya nggak boleh hazard itu darurat toh ya, kalian berarti nggak pernah masuk tol ya. Kalau nggak gitu nggak pernah hujan-hujanan di tol. Ngeri kalau di tol itu hujan deres. Jadi lampu hazard itu wajib dinyalakan saat memang hujan deres banget, nggak kelihatan. Apalagi malam hari, wah ngeri. Seperti itu guys. Tapi ini versi saya ya. Jangan diikuti kalau nggak sesuai dengan hati kalian. Kalau kalian tipe orang yang teoritis, yang apa namanya, berpacu pada teori hidupnya, ya wes. Tapi kalau kalian yang fleksibel, enak, bisa ngikuti video saya. Seperti apa? Di depan itu ada Avanza, dia masuk lajur. Nah kayak gini dia, depan itu pewadet ya. Masa mau zigzag padatnya kayak gini? Ya nggak usah lah. Oke guys, jadi gitu dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Kembali lagi pesan saya, jangan saklek dengan peraturan, harus fleksibel. Hidup itu harus fleksibel. Nah seperti ini guys.